Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mendeskripsikan hasil analisis regresi linear berganda setelah dianalisis menggunakan SPSS. Kemarin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap faktor dependen, kita bisa melihat dengan nilai SIG. Ini adalah hasil analisis menggunakan SPSS. Kita copy dulu ya saya sudah copy ke Microsoft Word sini biar lebih jelas cara membacanya ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan untuk melihat apakah faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh nyata, kita bisa melihat dengan nilai SIG. Jadi kita bisa melihat dari nilai signifikansinya yang saya blok kuning ini. Saya jelaskan kembali ya. Bahwa di sini kalau uji F di sini uji secara simultan atau bersama yang ada di tabel ANOVA, kalau koefisien di sini adalah uji T, yaitu uji pengaruh secara parsial atau individu. Di sini untuk uji F, jadi uji F ya. Untuk uji F di sini ternyata nilai SIG-nya kurang dari 0,01 dengan tingkat kesalahan 1%. Jadi F signifikansinya di sini 0,00, karena kurang dari 0,01 dengan kesalahan 1%, maka kesimpulannya faktor tersebut variabel independen berpengaruh nyata secara simultan. Dan pada signifikansi uji T secara individu ya. Di sini untuk benih nilai signifikansinya 0,208, lebih besar daripada 0,01, maka lebih besar daripada 0,1, maka variabel benih tidak berpengaruh nyata kesimpulannya. Kemudian pada pupuk di sini nilai signifikansinya 0,294, lebih besar daripada 0,1, maka kesimpulannya tidak berpengaruh nyata. Untuk pestisida di sini nilainya 0,039, karena di sini nilainya lebih kecil ya. Jadi karena nilainya lebih kecil daripada 0,05, kalau menggunakan taraf kesalahan 1% ini tidak berpengaruh. Tapi kalau kita menggunakan kesalahan 5%, maka variabel pestisida berpengaruh. Kemudian untuk tenaga kerja di sini nilai signifikansinya 0,00, lebih kecil daripada 0,01 dengan kesalahan 1%, maka kesimpulannya berpengaruh. Jadi dari uji T di sini kita bisa lihat bahwa variabel benih sama pupuk tidak berpengaruh nyata dengan kesalahan 10%, sedangkan pestisida sama tenaga kerja di sini berpengaruh nyata. Kalau dalam uji menggunakan nilai SIG di sini tidak berpengaruh pada benih dan pupuk, maka otomatis dalam uji T hitung kesimpulannya juga harus tidak berpengaruh, karena ini adalah data analisis data yang sama. Baik, kita kembali lagi ke uji F. Bagaimana sih cara mencari F tabel? Sedangkan F ini adalah F hitung, besarannya 21,407. Ini harus lebih besar daripada F tabel agar kesimpulannya berpengaruh nyata. Sekarang untuk mencari F tabel, kita harus melihat nilai DF pada ANOVA. Nilai DF di sini regresinya 4 ya, kemudian residualnya 58. 4 di sini artinya variabel independennya. Jadi kemarin variabel independennya ada 4, tenaga kerja, pupuk, benih, pestisida. Kemudian 58. Ingat, jadi DF-nya 4, satunya 58.
Kemudian kita buka tabel F. Jadi ini adalah F tabel dengan probabilitas 0,01 atau kesalahan 1%. Nilai DF-nya 4, berarti untuk pembilang kita ngambil kolom nomor 4. Sudah paham ya? Jadi kalau DF-nya di atas ini 4, nah di sini. Jadi di sini DF-nya 4, maka kita ngambil pembilang pada kolom nomor 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk ke bawah kita lihat DF yang nomor 2, 58. Berarti 4 ke samping, kemudian ke bawah sebanyak 58. Nah, lihat ini. Jadi 58. Baik, kita cari berapa F tabelnya. 58 ini kalau 4 ya. Kemudian 58. 3,66. Berarti F tabelnya kita tulis F tabelnya 3,66. F tabel ya 3,6. Bentar, F tabel 3,66. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa F hitung dari data ini kita bisa lihat bahwa F hitung yaitu 21,407 lebih besar daripada F tabel yaitu 3,66. Sehingga kesimpulannya di sini berpengaruh nyata. Jadi saat uji SIK di sini berpengaruh, maka saat kita menguji menggunakan F hitung juga harus berpengaruh nyata. Sekarang untuk mencari nilai T tabel. Ini T hitungnya, T hitung. Kita sekarang harus mencari T tabel. T hitung di sini untuk benih sama pupuk harus lebih kecil daripada T tabel karena kesimpulannya tidak berpengaruh. Sedangkan untuk pestisida dan tenaga kerja harus lebih besar F hitungnya daripada T tabel. Baik, kita sekarang nyari F tabel untuk benih. Bagaimana cara mencari F tabel? Kita pertama harus mengetahui jumlah responden. Kemarin jumlah respondennya sebanyak 63. Berarti kita nanti rumusnya N-1, berarti harus mencari angka 62 ke bawah. Ingat, kita nanti rumusnya N-1. Jumlahnya di sini 63 dikurangi 1 berarti 62. Kita benih di sini menggunakan kesalahan 0,1. Berarti sekarang kita buka T tabel. Cari yang 0,1 yang PR-nya 0,1. Nah, ini 0,1. 0,10 atau 0,1. Kita pakai yang bawah karena kita menggunakan two-tail, pengaruh dua arah. Jadi 0,1. Ke bawahnya sebanyak 62, yaitu N-1. N-nya jumlah responden 63 dikurangi 1, 62. Berarti ngambil kolom nomor 3 ke bawah sebanyak 62. 62 kita cari 62. Berarti di sini. Berarti T tabelnya 1,669. Kita ambil 3 angka di belakang koma. Berarti T tabelnya di sini T tabel ya. T tabel berapa tadi ya? 1,1, kolom ke 669, 1,669. Ini T ya, maaf ini T hitung karena di sini sudah ketahuan ya, untuk nilai T hitung ternyata lebih kecil daripada T tabel. Kita balik ke sini. Jadi di sini untuk benih T
T hitungnya 1,273. Saya sudah pindah 1,273, sedangkan T tabelnya 1,6. Karena di sini T hitungnya lebih kecil, maka kesimpulannya tidak berpengaruh. Jadi sama. Waktu uji SIK tidak berpengaruh, waktu uji T hitung juga tidak berpengaruh. Sekarang untuk pupuk. Pupuk ya. Di sini untuk pupuk nilai T hitungnya 1,059 ini, 1,059. Untuk T tabel karena menggunakan kesalahan yang sama yaitu 10% dengan benih, maka T tabelnya sama yaitu T tabel 1,669. Dari sini kita bisa lihat bahwa T hitung untuk pupuk lebih kecil daripada T tabel. Kalau lebih kecil berarti kesimpulannya tidak berpengaruh. Jadi sama dengan yang benih ya. Dari uji SIK tidak berpengaruh, maka waktu uji T hitung juga tidak berpengaruh. Sekarang kita ke pestisida. Pestisida di sini T hitungnya 2,115. 2,115. Sekarang kita mencari T tabel dengan tingkat kesalahan 5%. Beda dengan yang pupuk sama benih. Untuk pestisida kita menggunakan 5% karena dengan kesalahan 5% dengan menggunakan signifikansi yang 0,05 sudah berpengaruh. Kalau 5% berarti nilai signifikansinya 0,05. Berarti kita cari yang 0,05 ini. 0,05. Kalau yang tadi 0,1, sekarang 0,05. Ke bawah sama, sebanyak 62. 62 kita cari sini. Ternyata nilai T tabelnya 1,998. Kita tulis nilai T tabelnya. T tabel 1,9. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai T hitung pada pestisida lebih besar daripada T tabel. Kalau T hitungnya lebih besar, berarti kesimpulannya berpengaruh nyata. Berarti sama dengan yang uji SIK. Kemudian yang terakhir ke tenaga kerja. Tenaga kerja di sini nilai T hitungnya 5,517. 5,517. Kita sekarang mencari nilai T tabel. Beda dengan yang T tabelnya benih dan pupuk, beda juga dengan T tabelnya pestisida. Karena tenaga kerja ini menggunakan kesalahan 1% sudah berpengaruh. Berarti kita mencari T tabel yang 0,01. Kita cari yang 0,01 ini. 0,01. Ke bawah sama, sebanyak 62. 62 ketemu di sini 2,657. Kita tulis ya. Tulis T tabelnya 2,657. Dari sini kita lihat bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Sehingga untuk penggunaan tenaga kerja di sini berpengaruh nyata. Seperti itu cara melihat F tabel dan T tabel. Jadi saat uji signifikansinya tidak berpengaruh, maka waktu uji T hitungnya juga tidak berpengaruh. Di sini benih sama pupuk tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya pestisida dengan tenaga kerja. Jadi untuk lebih mudahnya kita tulis di notepad ya. Jadi kita bisa lihat ada kesalahan enggak cara membaca data. Jadi saat di SIK di sini bilang tidak berpengaruh kesimpulannya, maka di uji T juga harus bilang tidak berpengaruh. Kalau seperti ini berarti kita sudah paham bagaimana cara membaca data, baik menggunakan nilai signifikansi atau menggunakan nilai F hitung dan
T hitung. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi